Anjir, enak banget, gila nih motor. Gemes gua, jalurnya cuma segini. Jadi 4 dari kendaraan gua bulan ini masuk bengkel opname semua. Impala turun mesin, Mercy Kebo turun transmisi, si Kancil PTS gua tuh engine runaway, terus GTS 300 gua tabrakan, 4-4-nya masuk bengkel. Lama-lama gue mikir kayak punya kendaraan banyak pada tua, ini kalau rewel bareng pusing juga pala gitu ya. Kayaknya gue mulai butuh mobil muda yang bisa jadi bom-bom car untuk gue pakai harian, apalagi musim hujan kayak gini. Nah, untuk itu gue sekarang jalan-jalan ke IMS nyari-nyari mobil yang harganya worth it untuk jadi bom-bom car gitu. Gue nggak nyari mobil yang mewah, karena semewah-mewahnya mobil baru gue ngerasa belum butuh. Kalau bisa nemu mobil yang harganya terjangkau tapi oke secara histori, oke secara quality, economical value-nya oke juga, gas. Untuk itu mari kita coba keliling-keliling sambil nyari-nyari mobil yang harganya masuk akal, desainnya masuk akal, historinya juga sudah panjang. Let's go. Halo teman-teman, di episode ini gue ajakin kalian jalan-jalan ke IMS sembari hunting mobil buat harian. Ya, ini lebih ke bom-bom car harian aja, bukan mobil hobi. Jadi kalau gue pakai di jalanan dan ketemu pengendara tolol terus ditabrak, gue nggak nyesek-nyesek amat karena harganya juga nggak mahal-mahal amat. Mungkin kalau kalian ada saran boleh tulis di kolom komen mobil apa yang cocok jadi bom-bom car. Tapi ini gue coba bahas mobil-mobil yang gue temuin dengan harga terjangkau dan seru-seru. Yuk. Ya, ini adalah salah satu mobil paling legend di Indonesia yang secara brand, secara tipe itu cukup awet, bertahan di Indonesia. Untuk anak-anak tahun 2000-an awal pasti kenal dengan yang namanya MPV. Nah, di sebelah gua ini adalah MPV Arena. Ini desainnya memang sedikit ada facelift ya, dibandingkan yang dulu moncongnya agak sedikit lebih panjang. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin overall itu masih jiwa MPV-nya masih sangat kental. Cocok untuk teman-teman yang punya travel rental. Kenapa? Kalau kalian suka mobil yang lega, MPV ini adalah pilihan yang tepat. Seat tengahnya lega. Ini kalau kita upgrade interior dikit gitu, diubah kursi-kursinya gitu, cukup nyaman untuk dipakai jarak jauh. Ini pun dari jok standarnya, fabriknya juga lumayan bagus. Untuk mobil seharga 240 juta, menarik. Dia itu luas banget, muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Cuman ini yang gue bilang nggak berubah. MPV itu mesinnya di sini. Jadi tidak di depan pengemudi, melainkan kita dudukin mesinnya. Ini bukan mesin K15 ya, tapi udah 1500 cc juga. Seri G ini mesinnya. Dan untuk varian yang wow. Halo, udah lama gak ketemu. Anjir. Terus untuk varian MPV ini tidak ada yang dijual dengan transmisi matic, semuanya manual. Kenapa? Karena mungkin ya untuk mengakomodir tenaganya yang mesinnya cuma 1500 cc tapi mobilnya segambot ini, segede ini, seluas ini. Jadi kalau pakai matic mungkin akan lumayan boyo. Posisi pengemudi juga lega lah ya. Dari kemarin gue nge-review mobil-mobil kecil mulu, sekarang gue nge-review mobil agak gedean, berasa lega gila. Secara interior ya masih sangat standar, nggak ada yang fancy, nggak ada LCD display. Ini juga cuma ada radio, Bluetooth, head unit, nggak pakai touchscreen sama sekali. Cuman untuk orang-orang yang suka mobil agak retro sih, menurut gue cocok. Simple, sederhana penggunaannya. Tombol spion, setting spion ada di sini.
Tombol-tombol untuk jendela ada di sini, simple. Salah satu poin yang gue suka dari EPV ini adalah masih mempertahankan beberapa bagian tuh tetap analog. Contohnya yang paling utama adalah ini. Handbrake, namanya handbrake ya, rem di tangan ya. Dan gua ngerasa kayak gini tuh lebih safety dibandingkan sekedar tombol. Karena takutnya pas panik itu mencet tombol nggak kena dan sebagainya. Kalau ini tuh bener-bener langsung itu yang gue suka. Terus tombol AC, tombol sen, dan tombol-tombol yang kita rutin gunakan itu juga masih banyak yang fisik. Gue suka dibandingkan serba digital dan touchscreen, karena itu tadi saat mengemudi kita butuh fokus yang luar biasa. Kalau kita harus nyari touchscreen itu, kalau tombol kan kita bisa raba ya, AC tinggal puter. Kalau modelnya harus slide gitu kayaknya cukup concerning lah untuk kita driving secara safely gitu. Untuk instrumen speedometer juga masih analog, mempertahankan yang jadul ya. Ini gue jadi ingat L300 dari dulu sampai sekarang. Desainnya juga nggak banyak berubah. Cocok sih untuk teman-teman yang mau punya mobil travel yang light gitu. Dan harganya reasonable banget. Untuk varian tertinggi ini di 240-an juta. Nah, untuk bagian depan ini nggak ada mesin ya, mesinnya yang tadi didudukin. Jadi ini tuh isinya adalah dongkrak, radiator, mirip mobil listrik. Kalau dibuka sininya kosong karena mesinnya udah ngumpet. Menurut gua ini cukup worth it. Dengan harga segitu sangat seksi menjadi pilihan. Kalau kalian ngejar fungsi bukan gengsi, EPV masih bisa jadi pilihan mobil keluarga. Terutama untuk yang tinggal di kabupaten, yang kadang tetangga minjem untuk dipakai kondangan gitu-gitu, cocok. Di sebelah gua adalah Daihatsu Rocky. Pasti udah banyak yang review karena sebenarnya juga belum ada varian yang lebih baru lagi dibanding yang terakhir keluar. Nggak banyak ubahan. Nah, kalau kita ngomongin Daihatsu Rocky itu pada masanya adalah sebuah mobil yang desainnya serba kotak, apalagi yang sudah pakai yang pakai turbo Ruger. Terus secara kaki-kaki juga sangar. Biasanya untuk Rocky yang jadul tuh di modifnya jadi mobil-mobil off-road yang tampaknya sangar banget. Entah kenapa untuk Rocky yang sekarang didesainnya jadi kayak gini. Mungkin karena desainernya juga udah bukan dari Jepang lagi. Ini untuk yang varian sekarang ini dia pakai mesin 1200 cc 3 silinder, yang dimana variannya ada yang matic, ada yang manual juga. Tapi ini lebih ke SUV untuk anak muda ya, anak muda zaman now gitu. Tapi kalau untuk dipakai jadi dimodif mobil hobi, kayaknya no. Gue sih lebih suka andai Daihatsu Rocky atau TAF Rocky itu didesain dengan membawa DNA yang lama, kayak misalnya Jimny Katana dulu kayak apa, Jimny Sierra kayak apa, yang modernnya juga masih kotak. Kalau ini benar-benar udah berubah total, manly-nya hilang. Kalau ngomongin interior, sebagai mobil yang dijual di kepala 200 jutaan, 220-an juta, no wonder ini semua juga plastik ya, door trimnya nggak ada bahan fabric tertentu. Cuman motifnya aja ini kayak kulit gitu, ini kayak fabric, tapi ternyata plastik teman-teman. Terus untuk sisi kemudi udah ada LCD memang. Di sini speedometernya juga modelnya display bukan analog. Tapi beberapa tombol itu masih tombol fisik, dan ini remnya juga, handbrake-nya juga masih tombol fisik, bukan tombol fisik ya, tuas gitu. Jadi bukan dipencet. Gue suka yang ininya. Terus untuk kontrol menu bisa dari steeringnya, jadi kita nggak harus mencet-mencet ke layar pas sambil mengemudi terutama.
nggak ngerepotin. Ya, untuk kelas entry level 200 jutaan masih masuk akal harganya dibandingkan mobil-mobil yang tergoreng harganya. Tapi ya itu tadi, andai dia masuk Indonesia dengan desain yang masih bawa DNA Rocky yang lama, gue yakin bisa laris manis di sini. Karena tren itu muter, orang sekarang suka desain yang modelnya retro juga. So good luck Rocky, semoga Rocky berikutnya di tahun-tahun berikutnya mampu kembali dengan desain lamanya yang diperbarui aja. Mobil yang menurut gua cukup legend juga di Indonesia adalah Honda City, dan di samping gua sekarang juga ada Honda City, tapi yang hatchback. Mobil pertama gua waktu gua di Jakarta, mulai pindah Jakarta, kerja di Jakarta, adalah Honda City Coro, gua nyebutnya, yang lampunya dan bentuknya masih kayak kecoa itu. Itu gua pakai kurang lebih sekitar 4 tahun, 5 tahun, dan gua ngerasa Honda City itu adalah mobil yang layak disebut sebagai sedan yang terbaik di kelasnya menurut gua waktu itu. Karena habis gua punya Honda City itu muncullah mobil-mobil LCGC yang secara bodi terasa beda, interior terasa beda. Kalau ini mereka masih mempertahankan kualitasnya ya. Door trimnya udah pakai fabric. Ini bukan fabric, ini apa? Kulit sintetis, sorry. Walaupun bagian bawahnya plastik tetap, tapi ada aksen-aksen kulit sintetis. Sana juga ada aksen kulit. Vibe-nya di dalam ini, di kabin, itu mirip sama City pada masanya. Jadi gue bilang masih ada DNA-nya Honda City di City hatchback ini. Cuman ya kalau menurut gue Honda City kodratnya tetap sedan sih. Hatchback ini sayang gitu. Sayang. Mungkin dia memang ditargetkan untuk anak-anak muda kelas menengah ke atas yang mereka nggak suka sama Brio gitu, karena mungkin dianggap lebih murah. Akhirnya dikasih opsi yang lebih mahal, yaitu Honda City hatchback. Tapi memang benar, secara body, secara mesin, fitur, interior beda jauh sama Brio. Dan harganya juga beda, 384 juta. Honda Step Wagon. Gue lebih bangga naik ini dibandingkan naik Alphard atau Velfire kalau lagi di acara-acara kondangan atau pertemuan keluarga atau apapun. Karena Honda Step Wagon ini secara histori cukup panjang. Ini adalah MPV yang populer di Jepang. Sudah eksis sejak tahun 1996. Dan desainnya dari dulu sampai sekarang itu tidak banyak perubahan, DNA-nya masih kelihatan. Oleh karenanya gue bisa bilang nih mobil cukup timeless. Apalagi yang baru sekarang, dia udah pakai teknologi HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Nih beda sama MPV, mesinnya lebih gede, 2000 cc, tapi juga sudah hybrid. Jadinya walaupun cc-nya gede ya bahan bakar lebih irit karena disupport oleh motor listrik. Interiornya sebenarnya cukup simple tapi nggak berlebihan. Buat gue sih humble ya. Tapi kalau soal kenyamanan sih, gue concern bahwa Stepwagon ini salah satu MPV ternyaman di pasaran saat ini. Dimana kursi row 2 itu udah captain seat. Dari luar tuh kayak, kalau orang lihat itu kayak mobil sederhana ya, sekelas Foxy ya gitu. Tapi di Indonesia belum dijual resmi. Jadi kalau gue bisa punya sih, ini adalah barang langka. Bagian kabin juga terlihat sangat humble. Masih banyak tombol-tombol fisik, nggak semuanya harus touchscreen. Ini steeringnya juga nggak terlihat mewah berlebihan gimana gitu. Ini memang benar-benar mobil keluarga yang humble menurut gue ya. Terus mungkin karena ini juga yang versi HEV, dia udah sedikit ada high-tech-nya, speedometernya udah pakai display LCD. Terus juga udah ada LCD di head unitnya. Posisi supir
Wah, nyaman. Ini buat bapak-bapak muda yang suka nganter keluarga ke pasar, kemana, ke sekolah, kemana. Cukup nyaman, teman-teman. Cukup nyaman. Jadi untuk kalian yang pengen punya MPV yang tidak terlalu flashy di jalan, nggak terlalu menarik perhatian dan pengen terlihat humble, ini mobil cocok, Step Wagon. Nah, ini seat belakangnya. Aduh, enak banget. Ada cup holder di kanan kiri. Pintu geser. AC blower ada di kanan kiri. Andai masuk Indonesia, menurut gue ini bakal laris. Foxy bisa ketar-ketir. Setelah puas keliling-keliling ngeliatin mobil yang sebenarnya tipe lama tapi di reissue menjadi model baru dengan brand yang lama, gua sekarang pindah ke sektor motor-motor. Gua pengen lihat nih ada motor baru apa yang keren. Sampai akhirnya gua nemu satu brand motor Itali ya juga keren, dari versi awal sampai sekarang masih menjaga DNA-nya, yaitu Italjet. Selain mobil yang tadi udah gue bahas, mobil yang udah existing lama di Indonesia, sekarang gue juga mau bahas motor yang sebenarnya udah existing lama secara brand dan tipe, yaitu Italjet Dragster. Abis ini gue mau langsung coba test ride aja, gue kasih first impressionnya kayak apa. Kalau menarik sih gue pengen beli daripada motor Matic terus gue bore up lah, gue kirian lah, ribet. Ini ada motor yang dari pabriknya udah ngebut. Gila sih. Mari kita tes. Jadi untuk teman-teman yang merasa selama ini main motor Matic, ngoprek mulu, kirian dan sebagainya, Italjet ini bisa jadi pilihan untuk ya udah lu punya motor Matic langsung ngebut dari pabriknya. CC-nya gede, 250 cc. CC-nya gede, kapasitas mesin. Posisi duduknya agak sporty ya. Dan joknya ini fit, nggak bisa mundur karena dia antara jok depan dan belakang tuh ada pembatasnya gitu, jadi nggak bisa, duduknya nggak bisa dimundurin kalau pas pegel. Jadi gua rasa ini motor untuk dalam kota. Torsinya boleh bang. Italjet gila, buset. Ini bukan sembarang Matic ini. Ini bukan sembarang Matic. Gaswat. Oke, suspensinya biasanya kalau motor ngebut tuh keras. Wow, surprisingly soft ini ya. Suspensinya cukup soft. Oke. Spek di atas kertas ini 20 DK ya untuk yang varian 250, karena Dragster tuh ada yang 200 cc 250 sama 250 Malossi dan juga Grace ini. Terus ada juga yang Italjet Speedster namanya 150 cc, harganya dari 80 jutaan aja. Wah, anjir enak banget, gila ini motor. Gemes gua, jalurnya cuma segini. Ah, gila. Mau gua mama, mau gua. Terus untuk manuver enak, tapi turning radiusnya nggak bisa kecil karena ini kayak motor sport ya. Jadi dia stang beloknya itu nggak banyak. Karena apa? Karena ini mostly diharapkan beloknya itu kita harus cornering miring. Ntar gua mau bahas kenapa dia turning radiusnya pendek. Ini kan mentok cuman segini nih. Karena motor ini didesain untuk cornering di kecepatan tinggi, jadi dia untuk dipakai miring. Makanya dibandingkan motor-motor Matic biasanya, dia itu nih bawahnya itu lebih free, lebih tinggi, dan tidak ada standar yang menjuntai sehingga mau dipakai cornering miring banget, dipakai belok miring banget, aman dibandingkan skuter-skuter Matic biasanya. Terus konfigurasi suspensi yang unik ini, depan ini memberikan kenyamanan yang luar biasa. Ini gila sih engineeringnya. Secara desain, depan belakang monoshock. Yang depan shocknya ditaruh di tengah. Beban motor mostly ada di tengah, mesin ada di sana.
sehingga center of gravity-nya juga di tengah, stabil banget. Waduh, cornering dong, Matt. Bro, katanya ini kan di atas kertas 20 HP, bisa di-unlock ke 30 HP. Caranya? Di bawah jok? Gimana ini buka joknya? Belum masuk ya? Udah ya? Ah. Oh, tinggal colok komputer untuk unlock ya. Dan langsung instan nambah 10 HP, jadi 30 HP. Belum? Nggak nyampe. Nambah jadi berapa? Paling dikit kalau ini, kalau di remap mah. Oh, remap. Cuma kan alatnya masih belum ada. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin part ya, Mallosi itu ngeluarin silinder kit untuk upgrade ke 300 cc untuk Italjet Dragster ini. Jadi ya bisa lah nambah HP-nya. Gue nggak mau berhenti, pengen nyoba terus. Gila. Oh, ada ABS dia, teman-teman. Safe jadinya. Tapi ini tikungannya berpasir, gua agak ngeri-ngeri sedap. Yang penting jangan ngerem aja pas belok. Wow. Ah, gemes banget. Gue pengen ngetes nih motor di luar area test ride. Pengennya di kota-kota gimana rasanya gitu. Gila, enak banget. Nah, itulah impression gue untuk Italjet Dragster 250. Ini pertama kalinya gue akuin gue jatuh cinta sama motor Matic di saat pertama kali gue nyoba. Ini sampai rumah gue langsung kepikiran beli nggak ya. Tapi gimana, gue juga butuh bom car. Jadi menurut teman-teman, mana yang lebih baik dibeli? Mobil bom car buat harian atau Italjet Dragster? Silahkan tulis di kolom komen ya. Kurang apa coba Jakarta? Di luaran macet. Di arena test ride dia macet. Oke, dan itu tadi beberapa mobil dan juga motor yang udah gua lihat-lihat di IMS ini, dan gua udah test ride. Semoga apa yang gue sampai di episode kali ini bisa nambahin wawasan atau pengetahuan buat kalian, dan doain semoga bisa kebeli Italjet Dragster 250. Dadah.